ketika orang mengupload kegiatannya atau men-share kegiatannya di media sosial, ya, kadang-kadang ditunggangi niat seperti itu. Terselip niat biar semua orang di seluruh dunia tahu apa yang aku lakukan. Apa yang sedang aku perbuat. Nah, berarti itu tidak merasa cukup Allah yang tahu. Ini dalam urusan ibadah loh ya. Beda lagi dengan promosi. Kalau promosi ya memang semua orang harus tahu. Kita punya produk. Bagaimana supaya produk kita dikenal oleh banyak orang ya? Memang kita promosikan, kita jualan itu nggak apa-apa. Ini urusan ibadah, urusan ibadah. Hati-hati. Ini contoh ya. Ini yang halus juga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada waktu pagi hari, apa jam 3 dini hari, atau jam setengah 3, ya, atau jam 4, pokoknya dini hari lah. Bapak Ibu sudah terbiasa bangun sholat tahajud. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kirim foto atau tulisan di WhatsApp, di WA. Bisa di grupnya, karena punya grup banyak, kirim ke grup. Apa isinya? Membangunkan tahajud. Atau ke semua teman-teman yang ada di WA. Contohnya kirim foto atau gambar, mari tahajud. Ini hati-hati loh ya, hati-hati. Kalau niat kita mengirim seperti itu benar-benar murni, ingin mengajak kepada teman-teman kita di grup itu supaya tahajud, nggak apa-apa. Itu namanya amar ma'ruf, bagus. Kalau murni niatnya. Tapi hati-hati. Kadang-kadang di sini setan masuk, terselip rasa pamer. Seolah-olah seperti mengingatkan atau mengajak kepada teman kita di grup itu untuk bangun tahajud. Padahal di sini terselip satu niatan supaya orang lain itu tahu, ini loh aku rajin tahajud setiap pagi. Jadi setiap hari membangunkan teman-teman di grup WA-nya, atau membroadcast di semua teman di WA-nya, mengajak bangun malam tahajud, doa malam. Ya, tetapi ada niat di sini supaya orang-orang itu tahu kalau aku setiap pagi, setiap jam 3 atau setiap dini hari aku tuh tahajud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ini sekali lagi yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah. Ini halus, ya. Ini halus, tipis batasannya. Maka kalau dikhawatirkan ada rasa-rasa riak itu, mendingan nggak usah. Tapi kalau kita sudah mantep, yakin, ya silahkan, amar ma'ruf itu namanya. Lalu bagaimana kalau sekedar memberi ucapan salam di grup misalnya? Ya bagus, nggak apa-apa. Sekedar menyapa, mengucapkan salam di grup, bagus namanya, menyebarkan salam. Tapi kalau mengucapkan salamnya jam 3 pagi, nah ini harus ditata niatnya. Jam 3 pagi atau jam 2, mengirimkan ucapan salam di grup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang niatnya hanya sekedar murni menyapa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di situ terselip niat, saya mengucapkan salam ini supaya orang itu tahu kalau jam segini tuh saya sudah bangun, sudah beraktivitas. Ini hati-hati ya. Nah, karena kalau sampai itu terselip di dalam hati kita, percuma ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal ibadah kecuali yang murni niatnya semata-mata mengharap rahmatnya Allah, semata-mata mengharap wajahnya Allah, ridhonya Allah. Ketika malas beribadah di saat sendiri, semangat beribadah di saat dilihat orang. Loh bedanya apa? Sama-sama mengharapkan rahmatnya Allah, harusnya
ada orang, tidak ada orang, ya tetap semangat. Dilihat orang atau tidak, harusnya semangatnya sama. Tapi kalau sudah mulai ada perasaan, kalau dilihat orang tambah semangat, tapi kalau nggak ada yang melihat jadi malas. Ini ciri-ciri. Ciri-ciri, hati-hati. Baca Quran misalnya. Ketika banyak yang mendengarkan, suaranya dibikin merdu, lagunya dibikin yang mendayu-dayu. Apalagi ketika yang mendengarkan bacaan Quran, sudah ada yang mulai meneteskan air mata, mulai menangis, tambah semangat baca Qurannya. Tapi kalau baca Quran sendiri, di rumah, bacanya sembarangan, tidak tartil, lagunya juga sembarangan, nah, tidak semangat. Nah, ini udah ciri-ciri. Ketika menjadi imam sholat misalnya, kalau sholat sendiri, bacanya cepat-cepat. Kulhu, ina toina. Kulhu, ina toina. Kalau sholat sendiri. Ya, bacanya juga tidak tartil. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baca Fatihah juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kalau sholat sendiri bacaannya pendek-pendek cepat. Nah, begitu jadi imam sholat yang makmum banyak, wah, bacaannya dipercantik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ini ya. Terus suratnya yang dibaca panjang. Lebih panjang daripada sholat sendiri. Karena merasa sedang didengarkan oleh banyak makmum. Makmumnya banyak. Wah, suratnya dipanjang-panjangkan. Supaya orang tahu kalau saya itu hafal banyak ayat-ayat Quran loh. Suara saya indah loh. Nah, ini kan kebalik. Ya. Harusnya, kalau sholat sendiri, itu bacaannya yang panjang. Karena nggak ada makmum. Tapi kalau sholat berjamaah, bacaannya yang pendek-pendek saja. Karena kita nggak tahu, mungkin makmum kita ada orang yang sedang buru-buru. Mungkin makmum kita ada orang yang sudah sepuh, nggak kuat berdiri lama. Mungkin makmum kita juga ada yang sedang sakit, sehingga nggak kuat kalau sujud atau ruku atau berdiri lama-lama. Nah, kalau sholat sendiri ya silahkan, orang nggak ada makmum. Mau baca Al-Baqarah sampai khatam ya nggak apa-apa. Nah, ini malah kebalik. Kalau jadi imam, semangat baca Fatihah suratnya, kalau sholat sendiri malah cepet-cepetan. Nah, ini masuk ciri-ciri. Kalau kita ibadah sendiri tidak ada yang melihat, males. Dengan ibadah yang sama dilihat banyak orang, kok tambah semangat. Ini ciri-ciri kalau hati kita itu ada rasa riya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Bertambah dalam beramal jika dipuji, dan berkurang amalnya jika dicela. Atau bahkan bisa berhenti beramal jika dicela. Nah, ini ciri-ciri, hati-hati. Contohnya apalagi? Sodakoh. Sodakoh, ya, 50.000. Dilihat oleh orang lain terus dipuji. Wah, alhamdulillah. Bapak dermawan. Inilah teman-teman semua, sang dermawan kita. Ya, yang telah sodakoh 50.000. Begitu disanjung, dikeluarkan lagi 100.000. Wah, luar biasa. Ternyata uangnya masih banyak, saudara sekalian. Bapak kita luar biasa atas sodakohnya. Semakin disanjung, semakin semangat. Semakin ditambah sodakohnya. Nah, ini. Tapi kalau dicela, dia nggak mau lagi sodakoh.
Sampai mengatakan, percuma saya sodakoh di masjid itu. Saya sudah sering sodakoh juga orang-orang di masjid itu nggak menghormati saya. Nggak menghargai saya. Ngapain sodakoh lagi di situ? Nggak usah. Nah, saya nggak mau ngasih lagi ke orang itu. Orang nggak tahu rasa terima kasih. Orang udah dikasih, udah dibantu. Masih saja kayak begitu. Nah, jadi ketika ada respon dari orang lain yang nggak sesuai harapan, dia putus asa. Mutung kalau kata orang Jawa. Kalau kata orang Sunda apa? Pundung. Wes gak sodakohan. Nah, nggak sholat ke masjid aku nggak mau. Misalnya kayak begitu. Karena apa? Tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Akhirnya tidak mau beramal soleh lagi. Atau berkurang amal solehnya. Atau bahkan berhenti amal solehnya. Berarti apa yang dilakukan itu masih bergantung kepada penilaian orang. Tidak merasa cukup dilihat oleh Allah.